Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai ikatan obat dengan reseptor lanjutan, bagaimana perbedaan respon reseptor mu-opioid terhadap morfin dan oliseridin dapat menghasilkan bias aktivasi jalur second messenger yang berbeda, sehingga bisa mempengaruhi munculnya efek samping, yang dimana di sini dijelaskan bahwa reseptor mu-opioid itu merupakan bagian dari reseptor GPCR, yang dimana berperan dalam memodulasi nosisepsi dan juga analgesia. Ini juga bisa berinteraksi dengan reseptor lain, yaitu seperti reseptor alpha-2A adrenergic dan melalui mekanisme allosterik, terutama karena keduanya ini ada terlokasi pada neuron yang sama atau berdekatan. Kemudian dijelaskan juga di jurnal ini bahwa interaksi ini dapat mempertahankan reseptor dalam keadaan afinitas yang tinggi, sehingga bisa meningkatkan durasi ikatan ligan dan aktivitas farmakologi secara keseluruhan. Namun demikian, peningkatan afinitas ini tidak secara langsung bisa menentukan spesifitas respon yang dihasilkan. Dan juga di sini dijelaskan, hal ini bisa disebabkan karena reseptor mu-opioid itu bisa membantu mengaktifasi lebih dari satu jalur transduksi sinyal, yaitu jalur J-protein yang berperan dalam efek analgesik serta jalur beta-arestin 2 yang berkontribusi terhadap munculnya efek samping seperti depresi pernafasan dan juga konstipasi. Nah, aktivasi berulang ini dari reseptor ini juga dapat menyebabkan desensitisasi melalui proses fosforilisasi dan juga internalisasi. Jadi, dengan satu reseptor itu tidak hanya bisa menghasilkan satu respon saja, tetapi dapat mengaktifasi berbagai jalur signaling yang berbeda-beda. Kemudian, di jurnal ini dijelaskan bahwa di jurnal satu lagi, saya menggunakan dengan penjelasan bahwa di sini fenomena ini dikenal sebagai bias agonis, yaitu kemampuan ligan untuk secara selektif bisa mengarahkan efektivitasnya aktivasi jalur signaling tertentu meskipun berikatan pada reseptor yang sama. Sebagai contoh di sini adalah obat morfin dan juga obat oliseridin, yang dimana yang tradisionalnya itu adalah morfin, yang dimana morfin di sini salah satu analgesik yang memang paling efektif digunakan secara klinis, tetapi untuk efektivitasnya disertai dengan efek samping yang serius seperti depresi pernafasan, mual, muntah, sembelit, dan juga ketergantungan. Nah, di mana di sini dijelaskan juga bahwa satu molekul kecil dari morfin yang berpihak pada protein J lainnya itu memberikan efek analgesik yang lebih kuat dengan depresi pernafasan dan konstipasi yang lebih rendah dibandingkan dengan morfin. Yaitu contohnya adalah TRV 130 atau yang disebut dengan oliseridin atau oliserid yang biasa kita kenal. Yang dimana dalam hal ini, morfin itu cenderung mengaktifasi baik jalur G protein maupun beta-arestin. Sedangkan kalau pada oliseridin itu hanya memberikan jalur G protein, sehingga pada morfin itu memang mengaktifkan ada dua jalur, sehingga ada G protein untuk efek analgesik, sedangkan kalau yang jalur beta arestin itu memberikan efek samping. Nah, sedangkan kalau yang oliseridin ini memang terbarukan, di mana dia hanya memiliki satu jalur aja yang diaktifkan, yaitu G protein, sehingga meminimalkan efek samping dan meningkatkan efek analgesiknya. Ini merupakan struktur kimia dari uh, oliseridin, yang dimana dijelaskan di jurnal ini bahwa oliseridin ini memiliki keuntungan dibandingkan dengan morfin, yang dimana profil keamanannya itu lebih baik terkait dengan mekanisme kerjanya. Oliseridin juga memiliki insiden depresi pernafasan akibat opioid itu yang lebih rendah, dan frekuensi mual dan muntah pasca operasinya itu lebih rendah. Berdasarkan data dari FDA yang approve, yang dimana dijelaskan di sini bahwa olisaridin itu bisa menghasilkan penurunan skor nyeri yang bergantung dengan dosis yang diberikan. Nah, olisaridin ini kira-kira 5 kali lebih ampuh dibandingkan dengan morfin. Hal ini berkaitan dengan ikatan obat dengan reseptor, yang dimana ikatan ini lebih dari satu jalur, sehingga ada di mana
ada selektivitas untuk mengurangi efek sampingnya. Fenomena ini di mana Fenomena ini di mana ligan GPCR itu mampu mengarahkan aktivasi jalur pensinyalan tertentu secara selektif yang dikenal kita sebagai bias agonis atau selektivitas fungsional. Kemudian dijelaskan juga bahwa agonis morfin yang bersifat bias terhadap jalur protein J itu dipandang lebih menguntungkan secara terapeutik karena tetap mempertahankan efek analgesik namun dengan efek samping dari beta arestin itu dikurangi atau lebih rendah. Nah, kemudian terakhir di sini dijelaskan bahwa hal ini didukung oleh studi pada tikus knockout beta arestin 2 yang menunjukkan penurunan signifikan terhadap depresi pernafasan dan konstipasi yang diinduksi oleh morfin. Sehingga adanya peningkatan efek analgesik. Temuan ini menegaskan bahwa jalur beta-arestin ini berperan penting dalam efek samping opioid, sedangkan jalur protein J itu lebih dominan dalam efek terapeutik. Jadi dengan bertindak secara selektif pada subjalur protein J setelah aktivasi reseptor opioid, obat-obatan ini kemungkinan akan mengurangi dan berpotensi menghilangkan banyak efek samping yang timbul dari contohnya adalah morfin dan fentanyl, di mana efek samping seperti depresi pernafasan, mual, muntah, sembelit, ataupun konstipasi itu bisa jarang terjadi atau telah dikurangkan. Nah, sehingga risiko kecanduan juga pada penggunaan morfin itu bisa bisa dikurangi dan dihilangkan. Nah, efek samping yang tidak diinginkan dari opioid sebagian besar merupakan akibat dari aktivasi jalur beta-arestin, yaitu dua jalur. Nah, opioid tradisional itu tidak selektif dan mengaktifkan subjalur protein J dan protein beta-arestin. Nah, dengan bertindak seperti olisaridin, yaitu selektif terhadap jalurnya yang hanya dipakai protein J saja, itu setidaknya pada dosis yang lebih rendah, olisaridin ini memiliki potensi yang sangat besar dibandingkan dengan morfin untuk meningkatkan keamanan penggunaan obat opioid dibandingkan dengan morfin. Jadi, di mana meskipun olisaridin ini lebih baik, tapi dia ada tetap kekurangan yang dimana akan hilang selektivitasnya jika menggunakan dosis lebih tinggi. Jadi memang harus menggunakan dosis yang rendah. Sehingga dengan menggunakan olisaridin itu diharapkan bisa mengurangi efek samping dibandingkan dengan menggunakan morfin. Begitu.